Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan saya, Pipit Ernawati. Mari kita belajar bersama tentang pemahaman dalam Understanding by Design. Terdapat 6 aspek pemahaman dalam Understanding by Design. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan. Yang kedua, peserta didik mampu menafsirkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan. Yang keempat, peserta didik memiliki perspektif. Kelima, peserta didik mampu berempati. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki pengetahuan diri. Aspek yang pertama, di mana peserta didik mampu menjelaskan. Peserta didik dapat menjelaskan suatu teori, prinsip, dan proses sesuai dengan fenomena, fakta, dan data. Contoh konkret dari peserta didik mampu menjelaskan adalah setelah mendengarkan pidato dari YouTube, peserta didik mampu menjelaskan kembali isi dari pidato yang telah ia dengar. Aspek yang kedua, di mana peserta didik mampu menafsirkan. Di sini, peserta didik dapat menafsirkan data, teks, dan pengalaman dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Contoh konkret dari peserta didik mampu menafsirkan adalah setelah mendengarkan pidato dari YouTube, peserta didik mampu menafsirkan tujuan dan isi yang ingin disampaikan dalam pidato tersebut menggunakan kata-katanya sendiri. Aspek yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menerapkan. Di sini, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan kemampuannya secara efektif dalam keadaan yang baru dan bermacam-macam, di mana terdapat 4 siklus belajar pengalaman. Pertama, pengalaman konkret. Kedua, pengalaman reflektif. 3, konseptualisasi abstrak. Dan yang terakhir, eksperimen aktif. Contoh konkret peserta didik mampu menerapkan adalah setelah mendengarkan contoh pembacaan pidato dari YouTube, peserta didik mampu menyampaikan pidato di acara-acara yang ada di sekolah maupun masyarakat dengan baik dan benar. Aspek yang keempat, peserta didik memiliki perspektif, di mana peserta didik dapat menunjukkan pandangan maupun gagasan dan menerima adanya perbedaan pendapat. Contoh konkret dari peserta didik memiliki perspektif adalah setelah mendengarkan contoh pembacaan pidato dari temannya, peserta didik mampu memberikan tanggapan, kritik, maupun saran kepada temannya, dan sebaliknya. Aspek yang kelima, peserta didik mampu berempati. Di sini, peserta didik mampu merasakan orang lain menawarkan perspektif emosional baginya. Peserta didik mampu untuk merasakan dan mengetahui perasaan orang lain. Contoh konkret dari peserta didik mampu berempati adalah setelah mendengarkan contoh pembacaan pidato dari YouTube, peserta didik mampu merasakan serta memetik pesan yang ingin disampaikan pembicara melalui pidato tersebut. Aspek yang keenam, peserta didik memiliki pengetahuan diri, di mana peserta didik mempunyai pengetahuan diri tentang makna, pembelajaran, dan pengalaman.
Contoh konkret dari peserta didik memiliki pengetahuan diri adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang cara membuat pidato, peserta didik memiliki pengetahuan tentang cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Terima kasih atas kesempatan belajar bersamanya kali ini. Tetap semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.